Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham. Hari ini Minggu 1 Februari tahun 2026 kami akan melaksanakan kegiatan monitoring rehabilitasi DAS PT Arutmin Indonesia Blok Damar Kusang. Nah, untuk detail lokasinya teman-teman itu ada di video sebelumnya. Nanti akan kami cantumkan juga di link deskripsi videonya. Kemudian hari ini saya nggak sendirian. Hari ini saya ditemani oleh Mas Idoy dan Mas Rijal. Mas Idoy, Sehat, Kak. gimana Mas Idoy, sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. Mas Rijal sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi Mas Idoy ini adalah pengawas rehabilitasi DAS Blok Damar Kusang ya. Jadi kalau gambaran lokasinya masih sama Mas Idoy, sama tahun yang pertama kali kita review atau kita dokumentasikan itu tahun 2024 ya kalau nggak salah. Ya, betul. Apa ada perubahan? Untuk sekarang lokasi itu ada perubahan, sampai batas blok itu ada pembukaan lahan sawit lah, Kak. Oh, Jadi oke. untuk gambarannya mungkin nanti kita ke lokasi langsung lah. Oke deh, siap. Kalau gitu seperti biasa kita langsung aja ya briefing, kemudian nanti setelah kita briefing kita cek dulu kendaraan yang akan kita gunakan ke lapangan, kemudian kita langsung berangkat. Oke, langsung aja teman-teman kita briefing dulu ya. Dulu di video dokumenter sebelumnya jalan ini hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan di titik ini adalah titik terakhir kita bisa menggunakan roda 2. Ini juga titik terakhir kita mendapatkan sinyal telekomunikasi. Cuman untuk saat ini kondisinya udah berubah ya teman-teman, kondisi lahannya udah berubah di sekitaran sini. Nanti kita lihatkan view-nya dari atas. Sekitaran sini sudah menjadi kebun sawit. Kemudian lokasi kita yang di atas sana, teman-teman tuh, yang di puncak lokasi penanaman rehab das kita tuh di atas puncak sana ya Mas Ido ya. Ya, betul. Nah, itu sudah kita kerjakan sekarang. Tanamannya udah ditanam semua Mas Ido? Udah ditanam semua. Ini masih dalam tahap proses pemeliharaan. Untuk pekerja tetap standby di lokasi juga. Oke deh. Terus kalau menuju ke sana sekarang kita bisa naik mobil. Untuk sekarang kita bisa pakai mobil untuk batas bloknya. Oke deh. Berarti kita bisa naik mobil sampai batas blok ya. Berarti ini masih bisa terus lagi ya Mas Ido ya? Nanti kita masih bisa lanjut pakai mobil. Oke deh. Langsung aja teman-teman kita lanjut ke lokasi. Kita sudah sampai ya teman-teman di Pondok Pekerja. Jadi ini Pondok Pekerja grupnya Pak Rusdi. Ini ngerjakan di petak 5. Nah, tanamannya di sini bisa teman-teman lihat, tanamannya petai ya. Ini tanaman petai, tingginya kurang lebih ini hampir 80 up sampai 1 meter. Nah, ini tanaman umur kurang lebih 1 tahun teman-teman. Jadi saat ini memang sedang berprogres perawatan, baik itu pembersihan jalurnya, penyemprotan, kemudian pemupukan pada areal yang memang perlu pupuk, kemudian juga penyulaman pada areal yang memang tanamannya banyak mati. Kondisi lahannya seperti ini teman-teman. Ini batas ya, jalan ini adalah batas teman-teman. Jadi jalan yang kita lalui adalah batas area rehab das kita. Nah, yang di sana tidak, itu di luar areal, kemudian yang di sebelah kiri itu adalah area rehab das kita. Oke, kita lihat, kita review Pondok Pekerja kita ya teman-teman. Kemarin mungkin yang di video pertama itu pondoknya di bawah, sekarang pindah ke atas karena terlalu jauh aksesnya. Kalau harus
tiap hari pekerja itu naik turun. Jadi sekarang pindah di sini. Oke teman-teman, mari kita lihat tempat nginap pekerja atau camp pekerja untuk perawatan tanaman di sinilah. Mereka di sini beranggotakan 6 orang. Untuk tempatnya ini ada persediaan logistik mereka. Ini tempat tidur mereka. Tempatnya ya sederhana teman-teman, tapi cukup nyaman lah untuk anggota 6 orang. Ini ada teman kita juga, Mas Ilham. Ini ada juga Mas Rizal juga, teman kita. Baik teman-teman, kita sekarang berada di Blok Damar Gusang, petak 2. Untuk kondisi medannya ya seperti ini, cukup tutupan lahannya cukup rapat lah, juga pegunungan. Untuk jenis bibit yang ada di lokasi atau yang kita tanam di petak 2 ini ada beberapa jenis. Contohnya yang ada di depan saya ini ada tanaman mahoni dan juga ada tanaman mente. Ini teman-teman tanaman mente, ini tanamannya baru sulaman ini. Dan lanjut kita ada juga tanaman buah-buahan ya durian lah ini. Oke, ini duriannya. Duriannya ini kayak daunnya ada yang makan ini. Siapa tahu teman-teman ini apa ini yang makan ini. Oke. Nah, untuk kondisinya seperti inilah teman-teman. Bisa dilihat sekeliling lah. Jadi ini kondisi jalan yang kita bikin di video sebelumnya kan, kita ada bikin jalan inspeksi. Dan namanya dilalui hari-hari, kondisi jalannya lumayan rusak lah. Tapi kita setiap perawatan tuh pasti ada perawatan jalan juga teman-teman. Untuk kondisi jarak tanam di lapangan kita menggunakan 4x4. Lanjut kita ke tempat yang terbuka teman-teman. Di atas ada namanya ilalang. Biasanya untuk di tempat yang terbuka teman-teman tanamannya lebih cepat tinggi lah kalau untuk jenis mahoni. Baik kawan-kawan, sekarang kita di lokasi yang areal terbuka daripada yang tadi. Vegetasi di sini didominasi oleh semak belukar alang-alang. Jadi di lokasi terbuka ini di depan kita ada tanaman mahoni. Mahoni yang sudah ditanam kurang lebih 1 tahun. Sekarang sudah tumbuh kurang lebih dari 150 sentian lah, 1 meter up. Ini pertumbuhannya cukup bagus. Boleh baik lihat di sekitar. Di sini ada jalur tanamnya antara tanaman satu dan tanaman satu, jarak 4 meter, yang dimana dalam 1 hektar ada 625 tanaman. Nah, baik di sini kawan-kawan kita lihat ada gangguan hama pada tanaman mahoni ini, sehingga dia ada patah pada batangnya, namun dia tetap tumbuh subur. Baik teman-teman, selain ada jenis mahoni, di sini juga ada jenis petai yang tumbuh subur. Nah, petai di sini ini lumayan subur, namun ada juga beberapa tanaman yang memang tumbuhnya kurang baik. Seperti di sebelah, ini tahun tanamnya sama, namun tingginya berbeda. Kemungkinan di sini ada unsur hara atau faktor lain, teman-teman, yang mempengaruhi tinggi tanaman. Selain ini ada juga yang di sebelahnya yang lebih kerdil. Nah, padahal dia di dalam
suatu hamparan yang sama, namun pertumbuhannya tetap berbeda-beda. Dan juga kita lihat sebelahnya pun tumbuhnya lumayan bagus, 1 meter up di sini. Baik teman-teman, di jalur sini kebetulan ada beberapa tanaman yang mati. Ini setelah kita lakukan perawatan, penyemprotan jalur, nah kita temukan ada bibit yang mati, lalu kita sulam dengan jenis yang lain, yaitu seperti jambu mente ini. Ini kita beri tanda pita merah, bahwasanya ini baru kita rawat. Boleh dilihat, nah dari sekitar lokasi ini setelah kita semprot, kemungkinan habis seminggu kita semprot, makanya sudah kering dan juga sudah lumayan bersih lah kondisinya. Itu supaya memacu pertumbuhan dari tanaman yang kita sulam tadi. Baik teman-teman, berikut ada tanaman yang berada di bawah tegakan. Kalau yang tadi kita di bawah vegetasi alang-alang, di sini yang tegakan yang cukup rapat. Nah, bisa dilihat di sini ada tanaman jenis mahoni kita yang 1 tahun tanam, tentunya berbeda tingginya dengan yang kita lihat di kondisi terbuka tadi. Nah, baik kita lihat ada jaluran tanaman yang kita tandai dengan pita warna oranye. Mari yuk teman-teman. Kita lihat di sini ada tanaman mahoni lagi, dan juga kita menanam jenis jambu mente di sini. Nah, jambu mente di sini nih kalau kita lihat pertumbuhannya kurang, dan juga kemungkinan ini bisa dilihat ada bercak putih dan juga ada daun-daun yang terserang hama atau penyakit ini sepertinya ya kawan-kawan ya. Nanti kita identifikasi lebih lanjut terkait ini ya kawan-kawan. Oke. Nah, untuk penanaman di areal berbukit ini kita searah dengan kontur. Jadi kita lihat kawan-kawan, jadi di situ jurang, kita menanamnya sepanjang ini. Jadi seperti teras. Di dalam hutan ini kawan-kawan, kita banyak menemukan pohon-pohon besar. Contohnya seperti pohon ini. Ini pohon buah loak atau luak kata orang itu. Bagi kawan-kawan yang tahu manfaatnya atau buahnya, kayunya, boleh di komen ya di bawah. Nih kawan-kawan, di sini ada kumpulan jenis petai yang tumbuh subur. Baik, jalan inspeksi kita arahnya ke sana kawan-kawan untuk keliling area petak 2 ini. Jadi teman-teman, untuk di blok kita ini ada beberapa titik longsor juga, yang seperti di hadapan kita ini lumayan luas lah ini. Jadi untuk lokasi longsor ini kita tidak bisa menanam kecuali yang di bawahan longsornya teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman untuk informasinya yang di longsoran lah. Let's go. Baik teman-teman, tadi sudah kita lakukan kegiatan monitoring rehabilitasi das di PT Arutmin Indonesia Blok Damar Gusang. Secara umum kegiatan monitoring tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Idoy dan Mas Rijal. Secara umum ya seperti itu ya teman-teman untuk kegiatan monitoring rehab das di tempat kita. Biasanya sih kita juga menggunakan tim untuk pelaksanaan monitoring ini agar lebih maksimal. Kemudian kita juga menggunakan rencana atau menggunakan
ukur dengan intensitas sampling 10% saat pelaksanaan teknis pengambilan data untuk monitoring pertumbuhan tanaman. Nah, sementara cukup video kali ini sampai di sini ya teman-teman. Nanti kami juga akan buatkan video selanjutnya. Nanti akan kami sharing video berikutnya, video kegiatan kita berikutnya. Kami juga berharap teman-teman bisa support kami di channel ini agar kami tetap semangat untuk membagikan pengalaman kerja kami di lapangan terkait kegiatan penanaman rehabilitasi das dengan cara like, subscribe, dan komen di channel ini. Kemudian akhir kata, mari kita perbaiki das, mari kita jaga kehidupan. Salam sehat dan sukses, lestari hutanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.